Riba itu ibarat virus. Antivirusnya adalah sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah obat antivirus riba. Itulah jurus dan resep mujarab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia, supaya umat manusia ini terbebas dari jeratan lingkaran setan yang bernama riba. Ini lingkaran setan dalam urusan ekonomi. Riba itu lingkaran setan. Negara bisa kena, masyarakat bisa kena, mengubah perilaku negara, mengubah perilaku masyarakat, membentuk watak karakter hedonisme, materialisme, malas bekerja, malas mendaya gunakan potensinya untuk menghidupi rakyat dan negara ini dengan berdiri di atas kaki sendiri, dengan berusaha, dengan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian bulanan ya, tafsir Quran tematik, yang insya Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 281. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Nikmat kita dapat beribadah, nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita dapat menuntut ilmu. Subhanallah. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat, para peserta jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surah Al-Baqarah ini ya, ayat 278 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak boleh berbuat zalim, merugikan orang lain, dan tidak pula dizalimi alias dirugikan. Ya, kemudian, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah dia tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Subhanallah, Maha Suci dan Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat,
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rangkaian ayat yang sangat dahsyat. Ya, yang menata persoalan ekonomi umat. Ya, karena persoalan ekonomi ini ya, bukan hanya urusan dunia. Di situ ada hukum Allah. Ya, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, nih, ya, di masa Nabi Syuaib, ya, mertuanya Nabi Musa alaihi salam, kaum Madian itu dikenal suka mengurangi timbangan, mencurangi hak-hak orang lain, dan mereka ingin bebas sebebas-bebasnya untuk menerapkan prinsip kebebasan dalam finansial. Ya, artinya bagaimana? Mereka ingin mengelola harta mereka tanpa campur tangan agama. Coba simak perkataan kaumnya Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka la antal halimur rasyid. Mereka kaum Madian berkata kepada Nabi Syuaib, ya, apakah salatmu itu, ajaran agamamu itu memerintahkan ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, memerintahkan engkau agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Dan bukan hanya itu, misi Nabi Syuaib bukan hanya mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah semata satu-satunya, tetapi juga untuk mengatur pola kehidupan ekonomi mereka berdasarkan hukum Allah. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Mereka tidak suka kalau ajaran agama ini membatasi, ya, memberikan aturan, regulasi, ya, memberikan framing moral, etika dalam membelanjakan harta, dalam bertransaksi, dalam jual beli, dalam sewa menyewa, pinjam meminjam, dalam memperlakukan harta mereka. Biarkan kami bebas sekehendak hati kami untuk bagaimana kami mengatur urusan harta kami. Agama jangan ikut campur. Coba lihat, sejak dulu ini prinsip, ya, ekonomi yang liberal, ya, tidak mengindahkan norma-norma agama, ya, moral tidak ada. Maka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, bukan hanya ajaran tentang ibadah, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa Ramadan, mengajak orang untuk membayar zakat, ya, dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, ya, dalam rangka untuk memberikan terapi bagaimana supaya kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu besar, ya, antara yang kaya dan miskin, ada saling menyayangi, ada saling menjamin, ada takaful, ada tarahum, ada ta'awun, tolong menolong, kerjasama, subhanallah. Dan memutar harta, ya, li'alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak hanya berputar di antara golongan orang-orang kaya saja, subhanallah. Ya, bukan hanya ajaran Islam itu isinya tentang perintah kewajiban ibadah haji atau sedekah atau jihad fisabilillah atau membangun rumah tangga keluarga yang kuat, ya, tetapi juga Al-Quran memberikan panduan dalam menata persoalan ekonomi. Subhanallah. Satu di antaranya yang paling merusak perekonomian suatu bangsa, negara, apalagi umat dalam pandangan ajaran Islam adalah riba. Ya, apa itu riba? Kita akan lihat tafsirnya. Ya, maka di sini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini yang dituju ini orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Anda orang beriman? Anda mengaku muslim? Anda mengaku mukmin?
percaya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dengarkan baik-baik. Ayat ini bukan hanya tentang keesaan Allah, bukan hanya tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya, tapi juga tanda-tanda kebenaran ajaran Islam ini diwujudkan dalam kehidupan nyata. Islam bukan konsep teoritis yang abstrak tentang ketuhanan, tentang apa itu keesaan Allah, tentang apa itu Asmaul Husna. Ya, Islam bukan hanya konsep-konsep teori yang kering di atas kertas yang bisa diletakkan di dalam laci meja kita, di dalam rak-rak buku kita. Tidak. Islam harus bisa dioperasionalkan. Sistem tauhid Islam itu, ya, itu semuanya merasuk dan menentukan seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ya. Ini menjadi satu kesatuan. Ya, akidah tauhid ini yang masuk ke dalam seluruh tatanan kehidupan manusia. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kalau Anda mengaku sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, ya. Kalau Anda mengaku sebagai orang yang beriman, percaya kepada 6 rukun iman, wujudkan iman Anda itu bukan hanya dalam keyakinan di dalam hati tentang keesaan Allah, tetapi diwujudkan bagaimana menerapkan ketika Anda percaya kepada ketuhanan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Sahabat semua yang dirahmati Allah. Anda harus percaya dan mengamalkan petunjuk syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan manusia ini. Di antaranya persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik. Subhanallah. Ya, ini yang harus diwujudkan. Maka itu ayat Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, ayo dong, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada siksa Allah. Takutlah kamu kepada murka Allah. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ma baqiya min, artinya riba sekecil apapun ini harus ditinggalkan. Nah, inilah ayat, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pamungkas yang melengkapi ayat-ayat sebelumnya. Kan ada yang mengatakan riba itu yang dilarang kalau dia berlipat ganda, Pak Ustadz. Ya, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ya, janganlah kalian memakan riba, ya, secara berlipat-lipat ganda. Keuntungan yang berlipat-lipat. Berarti kalau kecil nggak apa-apa. Salah. Ayat itu baru koma, belum titik, bos. Ya, turunnya ayat-ayat riba itu turun di periode akhir Madinah, tatanan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah mencapai kesempurnaannya di Madinah, itulah turunnya ayat-ayat riba yang melarang riba, maksud saya. Ayat-ayat yang melarang riba ini turun berangsur-angsur. Ya, pertama disebutkan, ya, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kemudian yang kedua disebutkan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Sebelumnya di periode Makkah sudah disinggung. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, dalam periode Makkiyah surat Ar-Rum itu sudah menyinggung. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan, ya, riba dan menumbuh suburkan zakat, sedekah sebagai sistem tatanan ekonomi Islam yang menjamin, ya, keadilan sosial. Ya, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Subhanallah. Ya, ini ayat
Kalau ada yang mengatakan riba itu yang dilarang itu yang berlipat-lipat, yang bunganya 10%, bunganya 20%, ya itu nggak perlu dijelaskan, hukumnya pasti haram. Tetapi ini ayat yang pamungkas, ayat 278 dan 279 dengan ancaman di ayat 279. Kalau di ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba sedikit apapun, sisanya semua tinggalkan. Jika kamu betul-betul orang beriman. Ini ya. Allah menggunakan uslub redaksi yang luar biasa. Jika kalian benar-benar beriman, nah ini. Ya, itu uslubut tahakkum was-sukhriyah. Ya. Sebab apa? Tidak mungkin kalau Anda betul-betul beriman, Anda masih mengut harta riba, makan keuntungan riba. Tidak mungkin, mustahil. Kalau Anda mengaku beriman tapi masih mempraktekkan riba walaupun sekecil apapun, berarti keimanan Anda dipertanyakan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum, jika benar-benar ini betul-betul mengecam, ayat yang mengecam. Jika betul-betul kalian beriman, Anda harus bersihkan harta itu dari riba. Tidak boleh ada pinjam meminjam dengan sistem riba. Tidak ada boleh sistem kredit apapun dengan riba. Tidak boleh ada kita menghutangi orang lain dengan syarat ya, dengan adanya keuntungan di muka dengan riba. Luar biasa. Ya, in kuntum mu'minin. Kalau tidak kalian berhenti, terima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak mau menghentikan praktek riba walaupun sekecil apapun itu, maka ya sungguh maka yakinlah akan terjadi fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasulnya, antara lain apa? Berupa bencana dan kerusakan di dunia serta siksa yang pedih di akhirat. Subhanallah. Maka itu saya pernah menulis dalam buku saya, ya, tafsir sesat itu, ya, itu kami menulis bagaimana, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjelaskan tentang riba ini dalam surah Ar-Rum. Ketika Allah menyatakan ayat 39, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Subhanallah. Ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Mohon maaf, ayat surat Ar-Rum ayat 41. Itu didahului oleh ayat tentang riba. Di ayat 39, nah itu yang 39 tadi yang saya sebut itu adalah tentang riba. Itu turun periode Makkiyah. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Subhanallah. Ya, apa yang kalian berikan harta tapi kalian dapat untung tapi dengan cara riba, ya, liyarbu fi amwalin nas, dengan tujuan harta uang itu bekerja untuk melipat gandakan dirinya sendiri tanpa Anda bekerja, uang yang bekerja. Dengan apa? Meminjamkan, ya, dengan memberikan kredit, dengan bunga, maka dia akan berlipat ganda sendiri tanpa Anda bersusah payah untuk bekerja. Itulah riba. Dan ini yang dilarang keras dalam agama Islam.
Kenapa? Karena akan memicu kemalasan. Orang hanya ongkang-ongkang kaki, ya, membiarkan dirinya tenang, tidur, nikmat, nyaman, tapi menikmati kehidupannya di atas penderitaan orang lain, orang yang bekerja. Uang itu yang dipinjam oleh orang yang membutuhkan itu, itulah yang bekerja melipat gandakan diri sementara Anda tidak bekerja. Curang. Ada sifat culas di situ. Ada sifat tidak produktif dalam bekerja. Ya. Dan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Apalagi ketika jatuh tempo utang itu tidak mampu dibayar, ini akan terus menambah, menumpuk, lalu kemudian apa? Kalau hutang itu tidak bisa dibayar, maka rumah Anda, aset Anda, properti Anda disita, bos. Na'udzubillah min zalik. Ya. Anda rugi di dunia. Itulah Allah memerangi kalian. Dan Rasulnya memerangi kalian yang memakan harta riba, baik yang memberikan pinjaman maupun yang meminjamnya. Anda diperangi oleh Allah dan Rasulnya berupa apa? Perang itu berupa bencana dan kerusakan di dunia. Ini dalam tafsir ringkas, tafsir Wajiz Kementerian Agama. Ya. Dan bukan hanya itu, siksa pedih di akhirat, bos. Ya, jadi siksanya double, bencana di dunia dan bencana di akhirat. Sehingga ayat surat Ar-Rum tadi itu 39 itu ayat 41-nya itu bicara tentang kerusakan di langit, di darat dan di bumi karena ulah manusia. Dan itu disebabkan oleh apa? Karena praktek riba. Ya. Sahabat, mari kita mengaji Quran untuk mengeja peradaban. Salah satu peradaban yang dibangun oleh Islam ini adalah membangun keadilan ekonomi, keadilan sosial, menempatkan semua pada tempatnya. Subhanallah. Wa in tubtum, jika kamu bertobat kepada Allah, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Tapi jika kalian bertobat, bagaimana tobatnya? Tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan ilahi dengan apa? Tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang itu tidak akan berlanjut. Ya, falakum ru'usu amwalikum. Bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Yang kamu ambil dari meminjamkan orang lain adalah ambil harta pokoknya saja. Utang pokoknya, jangan ditambah dengan bunganya kamu ambil, jangan. La tazlimuna wa la tuzlamun. Hanya dengan cara begitu, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan orang lain dengan membebani mereka, membayar hutang melebihi apa yang mereka terima. Wa la tuzlamun. Dan Anda tidak dizalimi. Atau maksudnya bagaimana Anda tidak dizalimi? Iya. Dengan dikembalikannya, Anda mengambil utang pokoknya itu, Anda tidak dirugikan. Karena mereka membayar penuh sebesar hutang yang mereka terima. Orang lain tidak dizalimi, Anda juga tidak dizalimi. Impas. 0-0 kata orang. Ya. Win-win solutionnya begini. Ini cara Al-Quran menata kehidupan ekonomi. Tidak boleh ada kelebihan uang yang dipersyaratkan ketika mengembalikan hutang. Entah itu sudah jatuh temponya, dia tidak mampu membayar hutangnya sehingga nanti di bulan berikutnya, tahun berikutnya dia akan berlipat secara otomatis, atau dia persyaratkan meskipun tidak jatuh tempo, tidak dia sanggup dalam artian dia sanggup membayar hutangnya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dengan membayar hutang, membayar ribanya, bunganya. Nah, itu juga suatu kezaliman meskipun dia mampu membayar. Ya. Subhanallah.
Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Bagaimana? Coba kita lihat di sini tafsir. Diperangi oleh Allah maksudnya adalah Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. Diperangi Rasulullah ialah para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang yang memakan riba dihukumi murtad dan menentang hukum Allah. Karena itu mereka boleh diperangi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara kita, bahkan negara, ya, negara minjam hutang luar negeri itu pasti dengan bunga. Ya, minjam ke Bank Dunia, minjam atau ke IMF atau pinjaman utang bilateral, bos. Pasti ada bunganya. Bagaimana ini negara Islam, negara beragama Islam di dunia ini mereka berhutang dengan cara riba. Untuk bayar gaji PNS, untuk bayar gaji tentara, polisi, untuk bayar ini, menutupi defisit anggaran dan sebagainya dengan hutang yang itu harus dibayar pokok utangnya plus bunganya. Bagaimana negara ini akan berkah? Belum lagi di level bawah, grassroots. Nauzubillah min zalik. Pinjaman online, pinjol. Anda melakukan transaksi pinjol, ujungnya benjol. Ya. Anda transaksi pinjol, ujungnya bakal benjol. Sekarang luar biasa berapa kenaikan orang dengan skema fintech, financial technology, dengan aplikasi pinjaman apa itu. Syaratnya mudah, cukup upload fotokopi KTP dan lain sebagainya. Mudah sekali transfer, pinjam 2 juta, 3 juta, 5 juta, mudah. Tetapi yang sampai ke Anda ditransfer ya, hanya 70%-nya. Dari akad. Nanti ketika mengembalikan, Anda harus mengembalikan uang sebesar nilai utuh 100% plus bunganya. Padahal yang dikasih uangnya itu cuma 70%, 80% misalnya. Dan Anda ketika mengembalikannya, utang itu harus kembali 100% dihitung sebagai pokok utang plus bunganya. Nauzubillah. Dan ini sudah mencapai angka berapa? 150 triliun dalam 1 atau 2 kuartal. Ya, di tahun. Itu data tahun lalu. Tahun ini saya tidak tahu. Itu tahun lalu. 2 kuartal itu 150 triliun. La haula wala quwata illa billah. Masyarakat berbondong-bondong jatuh ke dalam skema jebakan iblis. Kalau kita berikan singkatan bagi riba itu RIBA, rayuan iblis berujung azab. Kenapa? Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya. Rayuan iblis berujung azab. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Subhanallah. Ya, mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, maka mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Itu. Ya. Mau tahu apa azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena riba itu adalah rayuan iblis yang berujung azab. Kita lihat di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sampaikan tafsir itu di ayat 275. Ya, ini ada kitab Zahratut Tafasir karangan Al-Imam Syekh Al-Jalil Syekh Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama besar Mesir yang menulis kitab tafsir Zahratut Tafasir. Ya, di halaman 1041
ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidaklah bangkit, tidaklah berdiri, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Dan mereka kekal abadi di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sebab apa? Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Subhanallah. Ancamannya keras. Ya. Penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kalau dia kembali, kalau urusan yang dulu, dia makan riba belum turun syariat Islam yang melarang, mengharamkan, oke. Dia berhenti, dia bakal dimaafkan dan urusannya terserah Allah. Wa amruhu ilallah. Tapi kalau setelah ayat riba ini turun dan dia tahu tentang kelarangan haramnya riba, dia tetap lakukan, apa konsekuensinya? Faulaika ashabun nar. Mereka itu kekal di dalam neraka jahanam. Dan di ayat 276 Allah memberikan stempel kepada mereka. Mereka adalah kulla kaffarin athim. Mereka adalah orang-orang yang kufur dan bergelimang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segini kita lihat. Ya. Mereka orang-orang yang makan harta, ya, riba itu tidaklah bangkit. Ya, kalau kita lihat di sini, kullu hafiz sadaqat. Ya, ayat mulai dari ayat 261 dan seterusnya itu sampai ayat 274 itu semua tentang sedekah. Ya. Nah, ayat-ayat sebelum ini dari ayat 261 sampai 274 semua tentang sedekah. Menjelaskan maqasidnya, menjelaskan siapa yang menjadi wadahnya, bagaimana cara kita berinfak, di mana tempat kita bersedekah. Dan di ayat ini, ayat 275 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qubhar riba, betapa buruknya riba. Wa annal munasabata bainal infaq fi sabilillahi war riba hiyal munasabatu bainad diddain. Hubungan antara infak di jalan Allah di ayat sebelumnya dengan riba ini yang dilarang di ayat 275 itu adalah hubungan antagonistik, hubungan yang bertolak belakang. Ini munasabah ayatnya. Fa innahu idza tadzakkara asy-syakhsu, ya, jika seseorang itu mengingat ahadad diddaini sabaqa ila dhihnihi didduhu. Kalau seorang mengingat salah satu dari dua hal yang kontradiktif, yang antagonistik, maka dia di dalam hatinya, di benaknya dia akan ingat, ya, antinya. Kalau dia ada virus, ada antivirusnya, kira-kira begitu. Kalau dia mengingat ada penyakit, ada obatnya, ya. Mengingat ada virus, dia akan cari antivirusnya. Begitu juga riba itu ibarat virus, antivirusnya adalah sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu antitesa daripada riba. Itulah obat antivirus riba. Itulah jurus dan resep mujarab yang
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan umat manusia, supaya umat manusia ini terbebas dari jeratan lingkaran setan yang bernama riba. Ini lingkaran setan dalam urusan ekonomi. Riba itu lingkaran setan. Negara bisa kena, masyarakat bisa kena, mengubah perilaku negara, mengubah perilaku pengelola negara, mengubah perilaku masyarakat, membentuk watak karakter hedonisme, materialisme, ya, malas bekerja, malas mendaya gunakan potensinya untuk menghidupi rakyat dan negara ini dengan berdiri di atas kaki sendiri, dengan berusaha, dengan bekerja. Tapi justru mencari solusi yang instan, yaitu riba. Ambil utang, gampang, duitnya ada, langsung cash, bisa kita terima, bisa bayar ini, bayar itu, nutup defisit, nutup ini, nutup ini, nutup ini. Tapi dia harus bayar pokok utangnya plus bunganya pada tahun depan. Itu sudah pasti. Ini lingkaran setan. Nauzubillah min. Maka antivirusnya adalah dengan apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah. Makanya masyarakat muslim di zaman Rasulullah itu, mengapa mereka punya imunitas, kekebalan diri, kekebalan tubuh masyarakatnya dari pengaruh riba? Karena mereka sudah ditanamkan kegemaran berinfak di jalan Allah, kegemaran untuk bersedekah, kegemaran untuk saling membantu, tolong menolong, dan memberikan jaminan sosial kepada anggota masyarakat muslim. Subhanallah. Ya, jadi idza tadzakkara asy-syakhsu ahad ad-diddain sabaqa ila dhihni didduhu wa inna at-tadad thabitun bainal infaq fi sabilil jama'ati war riba min iddati nawahi. Hubungan kontradiktif itu nampak jelas antara infak di jalan Allah untuk menyelamatkan masyarakat fi sabilil jama'ah war riba, dan riba dari beberapa sisi. Satu, min nahyatin nafsi allati yanba'ithu minha riba wa nafsul lati tanba'ithu minha sadaqah, dari aspek kejiwaan. Fa nafsur ribawi nafsun muhibbun li dhatihi yuridu an yahtaza kulla syai'. Nah ini kejiwaan, mental tukang riba, ya, baik yang meminjamkan maupun yang meminjamkan dan yang meminjam, antara yang meminjam dan yang meminjamkan. Itu mental ribawinya, mental pelaku ribanya ini bagaimana? Adalah mental yang cinta kepada zatnya dan ingin memiliki segala sesuatu. Tetapi mentalitas orang yang berinfak di jalan Allah adalah mental yang suka mencintai sesama manusia, ya, nafsun muhibbun linnasi alufun, yang lembut, yu'thiru ala nafsih walau kana bil khasasah, yang mendahulukan, ya, kepentingan atau hajat orang lain walaupun dirinya sedang membutuhkan. Itu satu, dari segi mentalitas, kejiwaan. Yang kedua, min nahyatil haqiqah, dari aspek kebenaran. Farriba aklun li amwalin nasi bil batil. Riba itu adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena ini dia tidak berhak. Dia berhak hanya ketika meminjamkan, dia hanya berhak kepada pokok utangnya. Itu yang punya dia. Tapi kalau ada kelebihan bunganya, itu bukan hak milik dia. Ya. Itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memanfaatkan, ya, kesempitan orang lain. Ketika orang butuh pinjaman, nah dimanfaatin. Lu gua kasih pinjaman utang, tapi lu bayar lebih sekian persen ketika balikin utang. Memanfaatkan kesempitan, memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang lain. Haram. Ya, wal infaqu badlun limalin nafs fi sabilil ghair wa rif'ati sya'nil jamaah. Sementara kebiasaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu
Itu apa? Badlul mal. Ya, memberikan. Ya, memberikan harta. Ya, memberikan pertolongan. Ya, untuk orang lain dan untuk meninggikan harkat derajat jamaah kaum muslimin. Itu mentalitas infak. Hakikatnya infak. Beda dengan hakikatnya riba. Na'udzubillah min dzalik. Wa aklu amwalin nas naqidun li ata'in nas min hurri mali. Memakan harta manusia dengan cara yang batil itu bertolak belakang dengan memberikan manusia dari hartanya pribadi. Tanpa meminta imbalan, apalagi meminta kelebihan bunga. 2. Itu bedanya. Yang ketiga, kata Syekh Abu Zahra, min nahiyatin natijah, dari sisi akibatnya, dampaknya. Ar-riba yaqta'u ta'awun bainan nas atau yakunu ta'awun qa'iman 'alal itsmi wal 'udwan. Dampak dari riba itu bagaimana? Akan memutus tali silaturahim, ya, sifat tepo seliro kata orang Jawa. Ya, akan memotong sifat ta'awun, saling tolong menolong di antara sesama manusia, atau yang terjadi adalah tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Sementara al-infaq fi sabilillah yuqimut ta'awun bainal jama'ati wal ahad ala asasin minal fadilah wal birri wat taqwa. Ya, dampak dari infak di jalan Allah, dia akan melanggengkan sifat ta'awun, tolong menolong di antara masyarakat dengan anggota masyarakat, negara dengan masyarakat, individu. Atas dasar apa? Prinsip kebaikan, keutamaan, ketakwaan. Subhanallah. Sementara dampak lain daripada riba adalah yujidu qalaqal murabi. Dia akan menampilkan, akan menimbulkan, ya, rasa gelisah di hati orang yang memberikan harta riba. Was-sadaqatu tujidu itmi'nanan wa qaran. Sementara sedekah, infak, zakat itu akan menimbulkan apa? Rasa tentram dan ketenangan jiwa. Bahkan orang kalau berbagi itu, ya, kalau dia plong, wah nikmat, jiwa itu jadi sehat. Tapi kalau dia memberikan pinjaman, hutang dengan tambahan bunga atas utang pokok, dengan tambahan riba, itu malah memberikan apa? Efek dia gelisah, tamak, ya, ingin dapat lebih, ingin dapat banyak, ingin orang itu berharap orang yang minjam itu gagal bayar. Ya, ini bahaya ini. Ini mental yang sangat tercela dan buruk sekali. Berharap orang yang minjem gagal bayar, jatuh tempo, lalu berlipat-lipat bunganya, lalu kemudian dengan itu dia akan menguasai aset dan properti orang yang gagal bayar utang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati saudara. Ini yang akan merusak dan menghancurkan tatanan ekonomi umat manusia. Riba wal infaq fi sabilillah naqidani la yajtami'an. Riba dan infak di jalan Allah itu dua hal yang bertentangan, kontradiktif, dan tidak akan pernah bisa bertemu, seperti air dengan minyak, seperti anjing dengan kucing. Tidak bisa ketemu. Walidha ja'alahuma subhanahu wa ta'ala mutaqabilaini taqabulal abdad. Ya, maka itu Allah menjadikan praktek riba dan aktivitas sedekah, zakat, infak itu dalam posisi yang berhadap-hadapan, dalam posisi yang antagonistik dan kontradiktif, kontra satu dengan yang lainnya. Ya, seperti dalam ayat ini, rangkaian tadi 261 Al-Baqarah sampai 74 sedekah. 275 sampai 279 itu tentang riba. Sampai 280 itu tentang riba. Subhanallah. Ya.
Juga dalam surat Ar-Rum tadi, dalam satu ayat disebutkan dua hal yang kontradiktif. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Riba yang kalian ingin kembangkan harta dengan cara makan harta manusia dengan yang batil, itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Dia akan kempes di hadapan Allah. Dia akan seperti balon. Maka ini teori bubble ekonomi. Ekonomi seperti balon. Kelihatannya besar, gelembung. Tapi dia sekali pites, sekali kena resesi, sekali kena krisis, hancur sistem tatanan riba itu. Karena orang semua gagal bayar. Ya, semua gagal bayar. Lihat krisis ekonomi. Tahun berapa itu? 2008. Krisis ekonomi tahun 2018. Ini ada siklus 10 tahunan. Ya. Kalau sekarang resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Tapi krisis gagal bayar hutang seperti yang dulu pernah terjadi di Amerika tahun 2008 itu. Ya, na'udzubillah min zalik. Ketika perusahaan properti, ya, lalu perbankan Amerika kolaps, gagal bayar. Itu bubble ekonomi. Kelihatan ekonomi menggelembung besar, tetapi dia dibangun atas dasar riba, hancur tatanan itu. Dan tapi sayangnya, waman ada, ini banyak orang, banyak negara yang ya nggak kapok-kapok, masih pakai sistem riba itu. Maka akibatnya fatal. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nauzubillah min zalik. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini disebut apa? Ya, ini menarik tafsir ini. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Hadhil jumlatu samiyah taswirun li halil murabi wa tirabi nafsihi wa qalaqihi fi hayatihi. Ini jumlah atau redaksi, ya, redaksi alladzina yakuluna riba, penggalan pertama ayat 275 surah Al-Baqarah, menggambarkan kondisi para pelaku riba yang meminjamkan uang modalnya dengan riba tambahan bunga. Wattirabi nafsihi, menggambarkan betapa terombang-ambingnya jiwa dia, mental dia rusak. Wa qalaqi fi hayati, selalu diliputi kegelisahan dalam hidupnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala yumathilul murabi fi qalaqil mustamir wa inzi'ajihi dahim bihali syakhs alladhi usiba bijununin wattirab. Allah menggambarkan, memberikan perumpamaan para pelaku riba dalam kegelisahan hidupnya yang tidak pernah tenang, ya, dengan kondisi seorang yang kerasukan setan atau kena penyakit gila. Orang gila hidupnya, ya, tidak seimbang, hidupnya tidak teratur, hidupnya penuh dengan kebimbangan. Yatakhabbatu fi umuri wa fi ahwali, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, hidupnya itu semua kacau. Ya, kondisi hidupnya, ya, mestinya orang gila itu kan gimana? Ya, ketawa sendiri. Ya, buang air kecil, buang air besar di tempat dia mau, di mana saja. Pakai pakaian, kadang pakai, kadang tidak, sering telanjang bulat, lari, jalan di pinggir jalan. Nauzubillah min zalik. Gak ingat makan, gak ingat mandi, gak ingat anak, gak ingat istri. Udah lupa semua, udah kacau, jaringan otaknya rusak. Ya, itu orang gila. Wahwa fi qalaqin mustamir, selalu ditekan oleh kegelisahan yang terus menerus. Wa makna takhabbut ad-darbu fi ghairi istiwa. Nah, maka makna takhabbut di situ kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, itu adalah seperti orang yang berjalan tapi dalam situasi, dalam trek yang bengkok, tidak lurus. Maksudnya apa? Annalladzina ya'kuluna riba wa yattakhidhunahu sabilan min subulil kasbi hum fi halin la yaqirruna fiha wa la yatma'innun. Orang yang makan riba, menjadikan riba itu
pinjaman bunga itu sebagai profesinya, sebagai cara dia untuk mendapatkan harta, usahanya dengan itu, usahanya di sektor finansialnya sistemnya riba, maka orang yang menjadikan jalan hidupnya seperti itu, mencari nafkah rezekinya, mereka orang yang tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah stabil, mereka tidak akan bangkit, tidak akan bergerak kecuali wahammul mali qad istaula ala nufusim. Kecuali apa? Kegelisahan jiwanya itu muncul karena apa? Ada hammul mal, sifat tamak mengumpulkan harta itu telah menguasai jiwanya. Dan al-khawfu alaihi minad-dhiya, rasa takut yang luar biasa kalau harta yang dia kumpulkan dengan cara batil, dengan riba itu takut hilang. Ma'al hirsis syadid, ya, disertai dengan sifat tamak yang luar biasa. Qad aujada qalaqan nafsiyan, ini yang menimbulkan kegelisahan jiwa, ya, daiman fi ammati ahwalihim, itu secara terus-menerus dalam semua keadaan kondisi hidupnya. Ya, itu seperti orang yang kerasukan setan. Nah, ini ya. Wa inna tasbih halil murabin bihalil majnun alladhi massahu syaitan fi isyarat anna syaitan qad yamussu nafsal infan fa yusibuhu. Subhanallah. Ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Ya, di sini di dalam halaman 1043. Ya. Innal buhutsar ruhiyah, kajian-kajian psikologis yang dilakukan oleh para pakar di Eropa, athbatat, telah menunjukkan apa? Ya, anna syayatin minal jin tukhabbitu nafsal insan aw tamussuha fayakunul junun. Itu apa? Karena ada studi-studi di barat, studi kejiwaan di barat, di Eropa mengatakan bahwasanya setan dari kalangan jin itu yang membuat jiwa manusia ini tidak stabil, ya, dirasuki oleh setan sehingga menjadi penyakit itu penyakit gila. Wa inna zahiral ayatil karimah yufidu anna hadha tamthil huwa li bayani halihim fid dunya. Ya, zahir atau lahir, makna lahir ayat ini 275 Al-Baqarah ini menunjukkan apa? Bahwasanya perumpamaan itu dibuat oleh Allah untuk menjelaskan kondisi hidup mereka di dunia. Fahuwa taswirun littirabihim wa qalaqihim wa takhabbutihim fi hayatihim. Ya, menggambarkan betapa, ya, mereka ini gelisah, galau, tidak pernah tenang hidupnya. Wa in badau munazzimin, meskipun mereka tampak hidupnya rapi, teratur. Fahuwa tanzimun maddi, itu hanya keteraturan materi saja, fisiknya saja. Fisiknya keren, tampilannya keren. Ya, kerja, masuk kantor, masuk bank, ya, semuanya berdasi, perlente, berjas, pakai parfum mahal, ya, pakai sepatu, pakai barang-barang mewah, mobilnya dikasih oleh perusahaan, ya, dari keuntungan harta riba, ya, mewah kelihatannya. Mereka kelihatannya antik, mereka kelihatannya top, keren. Ya, sering diistilahkan eksekutif muda. Wah, eksekutif muda, bangga, profesional, ya. Tapi itu hanya tampilan fisiknya saja. Tapi ma'ahul qalaqun nafsi wal inzi'ajul mustamir, itu disertai rasa gelisah, jiwa yang gelisah dan tidak stabil. Subhanallah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di halaman 1044 mereka disebutkan bagaimana? Ya, la ajaba fi an takuna tilka halum fid dunya. Tidak aneh kondisi seperti itu mereka di dunia. Farribawiyuna aktsarun nasi ta'arrudan lil azamatil qalbiyah. Mereka para pelaku riba, pelaku ekonomi berdasarkan praktek riba adalah orang yang paling banyak menderita penyakit tekanan, ya, jantung, ya, mengalami gagal jantung atau serangan jantung,
ta'arrudan lil azamatil, hatinya itu selalu mengalami apa? Tekanan. Ya. Kama yu'arridunal jama'at lil azamatil iqtisadiyah. Dan dengan gambaran seperti itu, mereka juga yang banyak menjadikan, ya, menjerumuskan negara, masyarakat ke dalam krisis-krisis ekonomi. Ya, ini. Jadi ada krisis hati yang menggerogoti hati mereka sehingga mereka ini suka mengalami tekanan-tekanan, depresi. Lihat harga saham perusahaannya naik, wah girangnya luar biasa. Kalau turun hancur sahamnya, dia stres, dia bisa bunuh diri. Nah, dulu kan ada cerita ketika ada tambang, katanya ada ditemukan tambang di daerah mana, di Kalimantan Timur, tambang emas terbesar di dunia. Ternyata bodong. Sahamnya pertama naik tinggi, wah luar biasa. Mendatangkan investor dari seluruh dunia. Kalau nggak salah Busang itu ya, tambang Busang di Kalimantan Timur. Ternyata tidak ada setelah itu. Hancur sahamnya perusahaan itu, dan direkturnya atau apa itunya, presidirnya atau siapa, itu orang asing waktu itu, saya baca kabarnya, itu dia bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Ini melihat situasi pasar ekonomi, riba dan lain sebagainya. Dengan apa? Bursa-bursa saham. Ya, investasi di bursa saham. Ya, ini menimbulkan apa? Kegelisahan. Menimbulkan apa? Krisis-krisis ekonomi. Walaqad qarrara al-atiba'u anna nisbata dhaghtid dam. Para dokter mengatakan bahwasanya tingkat tekanan darah, ya, wa tasallub asy-syarayin, dan membekunya sel-sel, wasyalal, dan asyalal itu artinya ini penyakit yang ketika urat saraf seseorang itu lumpuh, membuat lumpuh, syalal, ya, membuat anggota tubuhnya itu lumpuh. Wa dzabhatus sadriyah inda ribawiyin. Nah, tekanan darah, ya, kemudian membekunya sel-sel, ya, urat-urat, kemudian kelumpuhan itu sering terjadi, lebih banyak terjadi pada orang-orang yang melakukan praktek ribawi, berlipat-lipat, ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak mempraktekkan harta riba. Wa ma alimtu ribawiyan mata illa sabaqahu syalal. Saya tidak mengetahui, tidak mengenal ada seorang pelaku praktek riba mati kecuali didahului oleh kelumpuhan, kecacatan tubuh. Wa akhawatuhu qabla an yaji'a ilaihil maut liyastaqbila nar jahannam. Sebelum datang mati menghampirinya dan dia akan, ya, menerima hukuman siksaan Allah, yaitu berupa neraka jahannam. Nah, riba ini apa? Riba huwa ziyadatu fid dain. Tambahan, ya, dari pokok hutang fi naziril ajal, untuk, ya, karena dia menghitung batas waktunya, jatuh temponya. Kalau jatuh tempo dia tidak bisa kembalikan, maka otomatis tambahan bunga itu akan terjadi dari pokok utangnya. Lakinnal ladzina yuhawiluna tatwi'asy syari'a litakuna ummatan dzalilatan lil iqtisadir ribawi aqadu ma'na riba. Nah, beliau ini mengecam orang-orang yang menginginkan berupaya untuk menundukkan syariat Allah, supaya menjadi syariat Allah ini membuat umat kita, umat Islam ini hina dan menjadi pengekor ekonomi ribawi. Mereka itulah yang membuat rumit makna riba. Ini kata Syekh Muhammad Abu Zahra. Karena itu beliau sangat keras mengharamkan bunga bank konvensional. Bunga bank itu adalah riba, dan riba di dalam Al-Quran hukumnya haram, baik yang berlipat ganda maupun yang sedikit. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allahu Akbar. Nah, beliau mengecam kalau ada yang menghalal-halalkan, ya, menghalalkan bunga bank, dianggapnya itu bukan riba, maka dia berarti adalah ingin
menghancurkan syariat Islam dan ingin supaya umat kita ini mengekor menjadi mangsa ekonomi ribawi. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat baik. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mereka adalah orang-orang yang merugi. Demikian Syekh Muhammad Abu Zuhrah dalam tafsirnya. Nah, sedikit sebelum kita tutup, ya, saya ingin menyampaikan juga apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, dalam tafsir Khawatirul Quran, al-khawatir. Jadi letupan-letupan, lintasan-lintasan pemikiran dalam penafsiran Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di jilid 2, ya, halaman 473. Beliau mengatakan apa? Alladzina ya'kuluna riba, itu pakai kata ya'kulu, makan. Apakah semua hajat manusia, hajat hidup kita ini hanya tersimpul dalam makan saja? Tidak. Ya, hidup manusia ini ada kehidupan primernya itu ya makan, termasuk salah satunya. Minum, ada berpakaian, ada rumah, sandang, pangan, papan. Jadi hanya sepertiga dari kebutuhan primer manusia itu hanya sepertiganya adalah makan. Sisanya sandang dan papan, pakaian dan punya rumah atap untuk berteduh. Fahajatul hayah katsirah. Ya, kehidupan ini hajat itu banyak. Ya, makan itu hanya sebagian, tetapi makan ini adalah yang terpenting. Li'annahu wasilatus tibqa'in nafsi, karena makan itu adalah sarana untuk menjaga kehidupan dan menjaga jiwa. Ya, orang kalau nggak makan, ya bisa mati. Orang kekurangan makan, malnutrisi, kelaparan, mati. Ya, karena itu ini yang paling penting. Nomor 1 kebutuhan pangan. Baru kebutuhan yang kedua sandang, makanan, pakaian. Baru yang ketiga kebutuhan papan, rumah. Subhanallah. Nah, di sini kita lihat fal arzaq, kata beliau, allati tujad fil kaun tanqasimu ila qismain. Rezeki itu di alam semesta ini terbagi menjadi 2. Rizqun antafi'u bihi mubasyaratan, ada rezeki yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Wa rizqun huwa sababun lima antafi'u bihi mubasyaratan. Yaitu yang kedua adalah rezeki, jenis rezeki yang menjadi sebab bagi apa yang bisa saya manfaatkan secara langsung. Ya, contoh, ana akulu raghifal khubz. Saya makan roti. Ini adalah rezeki yang bersifat langsung. Wa asyrabu kubal ma. Saya minum segelas air. Ini rezeki yang langsung. Ya. Nah, subhanallah. Maka tidak ada manusia yang tidak bisa lepas dari dari rezeki yang langsung itu, yang bisa kita makan, bisa kita minum, bisa kita pakai, bisa kita tinggal di rumah. Itulah ya rezeki yang bisa langsung kita manfaatkan. Di sini juga sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menuliskan apa di sini? Innal haqqa subhanahu wa ta'ala yuridu an yusaytira 'alal iqtisad anasiru thalatha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan ekonomi itu harus dikendalikan oleh 3 unsur. Yang pertama, ar-rifdu wal 'ata'ul khalis. Kita harus punya spirit untuk berbagi. Fayajidul faqirul mu'dim ghaniyan yu'tihi, sehingga orang fakir yang tidak punya apa-apa bisa mendapatkan pemberian dari orang kaya. La biqanunil haqqil ma'lumil mafrud fi zakat walakin biqanunil haqqi ghairil ma'lum fi sadaqah. Ya, bukan dengan undang-undang secara wajib yang langsung seperti zakat, tetapi dengan cara undang-undang hak yang tidak ditentukan, yaitu berupa apa? Sedekah. Nah itu. Jadi
Satu, jadi aktivitas ekonomi ini harus diisi oleh 3 unsur utama. Pertama, dengan sedekah dari orang kaya kepada orang miskin. Yang kedua, yakunu bihaqqil fardhi wa huwa zakah. Ekonomi umat Islam ini harus memenuhi unsur apa? Hak yang fardu wajib kita tunaikan, yaitu berupa zakat. Kalau tadi sedekah yang pertama, yang kedua zakat. Dan yang ketiga, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam jilid 2 ini halaman 481, huwa bihaqqil qardi wa huwal mudayanah, yaitu dengan memberikan pinjaman, qirat, yaitu utang piutang. Imma tatawwu'un bisadaqah. Ada 3 hal yang harus mengendalikan pola hubungan ekonomi di tengah-tengah masyarakat muslim. Hubungan antara yang kaya miskin, hubungan antara yang berada dan tidak punya, itu dia harus diikat oleh 3 hal ini. Itu apa? Dengan amal tatawu, amal sunnah, yaitu sedekah. Yang kedua, dengan adaun limafrudin min zakat, yaitu dengan menunaikan hak yang fardu ain, hukumnya itu berupa zakat. Wa imma mudayanatun bil qardil hasan. Dan yang ketiga adalah dengan cara memberikan pinjaman berupa utang piutang dengan pinjaman yang disebut dengan qardul hasan, pinjaman yang baik, yang tidak ada bunganya, itu qardul hasan. Wa dzalika huwa ma yumkinu an yansha'a 'alaihi an-nizamul iqtisadiyyu fil Islam. Inilah yang dinamakan sistem ekonomi di dalam Islam. Subhanallah. Ini kesimpulan dari ayat-ayat ini, itu sudah disampaikan dengan begitu indah, dengan teliti dan ringkas oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari ayat-ayat tentang larangan riba ini, dengan sedekah, dan diakhiri dengan apa? Dengan utang piutang. Ingat, ada ayat tentang utang piutang di akhir surat Al-Baqarah. Itu memang aktivitas ekonomi Islam harus man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini aturan ekonomi Islam. Mulai dari infak sedekah, itu 261 sampai 274. 275 sampai 280, itu adalah tentang larangan riba. Subhanallah. Dan di situ ada pinjaman 280 itu fanaziratun ila maisarah, memberikan tangguh. Kalau orang susah membayar hutang, maka diberikan tangguh sampai dia mampu membayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian mau mensedekahkan hutang itu, memutihkan hutang itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Inilah syariat Islam. Luar biasa. Tidak riba, tapi dengan apa? Dengan sedekah, infak, dengan zakat yang kedua, dan yang ketiga dengan qardul hasan. Pinjaman yang baik, yang tidak memberatkan, tidak membebani, dengan bunga tambahan dari pokok utang. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan demikian kita akan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersama saya pada kajian kali ini, mengaji Quran untuk mengeja peradaban. Bagaimana Islam melarang riba dalam transaksi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.